got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang model penilaian portofolio bagian 2. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Maufiro, yang kedua itu saya sendiri, Hoirunisa, dan yang ketiga yaitu Imam Hendrianto. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Maufiro. Materi pertama yaitu saya sendiri akan menjelaskan tentang karakteristik penilaian portofolio. Penilaian portofolio memiliki beberapa karakteristik yang diantaranya yaitu bersifat holistik dan berpusat pada siswa. Penilaian portofolio tidak hanya memperhatikan hasil akhir belajar, tetapi juga proses belajar siswa secara menyeluruh. Yang kedua yaitu fokus pada proses dan hasil. Penilaian portofolio mengevaluasi tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses belajar yang dialami oleh siswa. Ini berarti pencatatan perilaku harian siswa seperti sikap mereka dalam belajar, antusiasme dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu menilai kemajuan dan perkembangan. Penilaian portofolio memungkinkan pendidik melihat perkembangan siswa secara menyeluruh, bukan hanya hasil akhir. Portofolio adalah bukti konkret dari kemajuan belajar siswa dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu menilai secara individual. Penilaian portofolio mengakui bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Pendidik dapat mengevaluasi setiap siswa secara individu berdasarkan karyanya sendiri, bukan dengan standar yang sama untuk seluruh siswa. Yang kelima yaitu bersifat kolaboratif. Penilaian portofolio melibatkan siswa, guru, orang tua, teman sekelas, dan komunikasi kolaborasi dalam penilaian portofolio dapat membantu siswa mendapatkan perspektif yang lebih luas. Yang keenam yaitu bersifat refleksi. Penilaian portofolio mendorong siswa untuk merefleksikan proses belajar mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketujuh yaitu bersifat multi-arah. Penilaian portofolio melibatkan interaksi multi-arah, yaitu dari guru ke siswa, dari siswa ke guru, dan dari siswa ke siswa. Yang kedelapan yaitu mengutamakan keterampilan dan kemampuan. Penilaian portofolio berfokus tidak hanya pada pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan kemampuan siswa. Yang kesembilan yaitu kontinu. Penilaian portofolio merupakan proses yang berlangsung terus-menerus, bukan hanya sekali. Siswa secara rutin menambahkan karya terbaru ke dalam portofolio mereka untuk memperlihatkan perkembangan dan kemajuan dari waktu ke waktu. Yang ke-10 yaitu bentuk otentik. Evaluasi portofolio memanfaatkan karya otentik siswa dalam situasi pembelajaran sebenarnya. Langsung saja ke yang kedua, materi yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan model penilaian portofolio. Penilaian portofolio memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi model penilaian yang efektif dan berpusat pada siswa. Yang pertama yaitu menangkap kemajuan dan perkembangan. Penilaian portofolio memungkinkan pendidik melihat perkembangan siswa secara menyeluruh, bukan hanya hasil akhir. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan siswa. Siswa secara aktif dapat melihat karya untuk portofolio mereka, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka. Yang ketiga yaitu peningkatan motivasi dan refleksi. Membangun portofolio mendorong siswa untuk merefleksikan proses belajar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik yang bermakna. Pendidik dapat. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis penilaian portofolio. Jenis-jenis penilaian portofolio di sini ada 4. Yang pertama yaitu portofolio kerja atau working portfolio.
Portofolio kerja ini berfokus pada kegiatan atau pekerjaan yang sedang berlangsung. Portofolio ini sering digunakan dalam konteks pendidikan atau di dalam dunia kerja untuk menunjukkan proses kerja, eksperimen, atau proyek yang masih dalam tahap pengembangan. Dalam portofolio jenis ini, yang dinilai adalah cara seseorang mengerjakan tugas atau proyek serta perkembangan yang dicapai selama proses tersebut. Tujuan utama dari portofolio kerja ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kemampuan dalam bekerja secara progresif, bukan hanya hasil akhir yang dicapai. Jadi, portofolio kerja ini tujuannya untuk melihat bagaimana seseorang bekerja dalam mengerjakan proyek atau pekerjaan yang sedang ia kerjakan. Yang kedua itu portofolio dokumentasi atau dokumentari portofolio. Portofolio dokumentasi berisi berbagai bukti yang mendokumentasikan hasil atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Portofolio ini mengumpulkan berbagai dokumen atau media lain yang menunjukkan pencapaian atau prestasi dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya portofolio dokumen ini mencakup foto, video, atau artikel ataupun laporan yang menggambarkan aktivitas atau hasil kerja seseorang. Portofolio dokumentasi ini lebih fokus pada hasil yang dicapai yang dapat dilihat atau dibaca serta menggambarkan kemajuan yang telah dicapai dalam suatu bidang. Jadi, portofolio dokumentasi ini merupakan bukti dari pencapaian yang dilakukan oleh seseorang dalam mengerjakan proyek atau pekerjaan yang sedang ia lakukan. Terus yang ketiga yaitu portofolio penampilan atau performance portofolio. Portofolio penampilan ini adalah jenis portofolio yang berfokus pada demonstrasi keterampilan atau kemampuan seseorang dalam bentuk penampilan nyata seperti presentasi, pertunjukan seni atau kompetisi. Portofolio ini berisi bukti-bukti penampilan atau karya yang menunjukkan tingkat kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Portofolio penampilan ini sangat berguna untuk mengukur pencapaian yang dapat dilihat langsung oleh orang lain dan seringkali digunakan dalam konteks seni, olahraga, atau bidang lain yang melibatkan demonstrasi kemampuan. Yang keempat yaitu portofolio pengembangan atau development portofolio. Portofolio pengembangan ini berfokus pada perjalanan dan kemajuan yang telah dicapai seseorang dari waktu ke waktu. Jenis portofolio ini menunjukkan bagaimana seseorang telah berkembang dalam keterampilan, pengetahuan, ataupun pemahaman mereka dalam suatu bidang. Portofolio ini berisi bukti dari langkah-langkah atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Portofolio pengembangan ini biasanya memberikan gambaran yang lebih holistik tentang bagaimana seseorang berkembang sepanjang waktu, terutama dalam tantangan yang dihadapi dan bagaimana mereka mengatasi untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penilaian portofolio. Proses penilaian portofolio ini melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilakukan secara sistematis dan juga terstruktur. Untuk langkah pertama yaitu menetapkan tujuan dan fokus penilaian. Langkah pertama yang sangat penting dalam penilaian portofolio adalah menetapkan tujuan dan fokus dari penilaian tersebut. Tujuan penilaian ini akan menentukan jenis portofolio yang dipilih serta bagaimana proses penilaian akan dilakukan. Misalnya, jika tujuan portofolio untuk mengukur keterampilan seseorang, maka yang lebih relevan digunakan adalah portofolio kerja atau portofolio penampilan. Namun jika portofolio ini tujuannya untuk menilai perkembangan pembelajaran seseorang, maka lebih relevan menggunakan portofolio pengembangan. Langkah yang kedua yaitu tentukan konten portofolio yang akan dikumpulkan. Setelah tujuan penilaian ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan konten atau materi yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Konten ini harus relevan dengan tujuan penilaian dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pencapaian atau perkembangan yang ingin dinilai.
Untuk langkah ketiga yaitu menetapkan kriteria penilaian. Penilaian portofolio harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan juga objektif. Kriteria ini digunakan untuk mengevaluasi konten yang ada dalam portofolio, baik itu bentuk tugas, proyek, ataupun penampilan. Untuk langkah keempat yaitu menentukan format portofolio. Format portofolio harus disesuaikan dengan jenis dan tujuan penilaian serta kemudahan akses bagi penilai. Format ini bisa berupa fisik seperti binder atau album, atau digital seperti situs web atau file PDF. Portofolio digital ini lebih fleksibel dan mudah diakses, tetapi portofolio fisik mungkin lebih cocok untuk situasi tertentu, seperti pameran atau presentasi. Memilih format yang tepat akan memudahkan proses penilaian dan kemungkinan informasi yang terkandung dalam portofolio lebih mudah disajikan. Untuk langkah yang kelima yaitu refleksi dan evaluasi. Setelah portofolio terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan refleksi dan evaluasi terhadap seluruh isi portofolio tersebut. Refleksi ini penting baik bagi pemilik portofolio maupun bagi penilai untuk memahami kemajuan yang telah dicapai serta area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Yang terakhir yaitu pilih jenis portofolio yang paling sesuai. Langkah terakhir adalah memilih jenis portofolio yang paling sesuai dengan tujuan dan fokus penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. Pemilihan jenis portofolio yang tepat akan memudahkan dalam proses penilaian dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh dalam memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian atau perkembangan individu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Imam Hendrianto. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi. Saya akan menjelaskan bahan-bahan penilaian portofolio. Bahan penilaian portofolio adalah bukti proses belajar dan perkembangan siswa. Bahan ini tidak hanya berupa nilai hasil akhir, tetapi juga mencangkup berbagai bentuk karya yang menunjukkan usaha, strategi, dan refleksi siswa selama proses belajar. Beberapa contoh bahan penilaian portofolio yang umum digunakan. Yang pertama, karya tulis, proyek, presentasi. Yang pertama yaitu karya tulis. Karya tulis meliputi esai, laporan, makalah, dan lain-lain. Dan yang kedua, proyek. Proyek termasuk seperti sains, seni, teknologi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu presentasi. Termasuk presentasi lisan, presentasi multimedia, dan lain-lain. Yang saya laksanakan sekarang dan teman-teman saya yaitu presentasi lisan. Refleksi ini mencangkup catatan, refleksi, jurnal belajar, dan bentuk refleksi lainnya. Baik, saya akan simpulkan presentasi yang dari tadi, yaitu penilaian portofolio memberikan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap mengevaluasi proses belajar siswa, melebihi penilaian tradisional yang hanya memperhatikan hasil akhir. Model ini memungkinkan pendidik untuk melihat perkembangan siswa secara menyeluruh, bukan hanya hasil akhir, melalui berbagai bentuk karya yang menunjukkan usaha, strategi, dan refleksi mereka. Penilaian portofolio serta memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan personal, meskipun memerlukan waktu dan sumber daya tambahan serta keahlian khusus dari pendidik. Penilaian portofolio memiliki potensi besar untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mendukung perkembangan siswa menjadi pembelajar mandiri dan bertanggung jawab. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayu Ting Ting is eating, thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.